Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya bakalan memilih satu batang tanaman yang memang keadaannya itu sudah layak saya pangkas. Karena ketika nanti saya terlambat memangkasnya di sini saya memiliki contoh ya. Ini sudah sekitar 2 minggu saya tanam, namun keadaannya memang ini cenderung lebih meninggi ya seperti ini. Namun saya tidak akan memangkas tanaman ini karena pada bagian batang dari tanamannya Syngonium ini, Syngonium batik ya, ini masih terlihat muda sekali. Saya akan memilih yang lainnya. Namun ketika tanaman hias ini sebenarnya ya, tanaman hias Syngonium batik ini ketika memang sudah memiliki batang tua, ini juga sudah baiknya dipangkas karena agar terlihat rimbun seperti ini ya, tidak memanjang. Namun sebelum saya melanjutkan bagaimana cara saya untuk memangkas batang tanaman hias Syngonium dan memilih pastinya, karena ketika saya memilih batang tanaman yang masih terlalu muda itu biasanya berdampak akan layu ya. Ya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan saya sepertinya bakalan memilih tanaman hias Syngonium Triking ini ya, karena memang keadaannya sudah cukup meninggi dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Dan nantinya saya juga malah merasa beruntung sekali ketika saya melakukan pemangkasan pada bagian tanaman ini ya, Syngonium. Di sini malah akan lebih cepat lagi memunculkan tunas baru pada bagian tiap mata tunas ini ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan ya satu tanaman hias, ada Syngonium Triking, dan juga di sini bisa menggunakan gunting ataupun pisau ya. Namun alangkah baiknya ketika kita memangkas batang tanaman hias apapun, itu ketika kita menggunakan pisau, itu pisaunya yang tipis ya, jangan yang agak tebal. Karena yang pastinya hasil dari pangkasan antara pisau yang tipis dengan yang tebal itu berbeda sekali. Karena apabila kita menggunakan pisau yang tebal, itu pasti merusak beberapa milisentinya dari batang tanaman tersebut. Dan saya juga biasa menggunakan gunting untuk memangkas batang tanaman kayak tanaman sirih ataupun tanaman Syngonium. Karena di sini ketika saya menggunakan gunting ya, ketika tanaman hias tersebut itu memang dalam keadaan rimbun, jadi sangat mudah sekali untuk saya jangkau. Nah, saya akan menggunakan gunting saja. Dan di sini pastinya di sini saya akan memangkas batang tanaman tersebut itu yang dalam keadaan sudah terlihat cukup tua. Karena apabila saya pangkas pada bagian batang yang masih muda, itu biasanya gampang sekali layu dan akhirnya juga membusuk ya, sayang sekali. Dan di sini kenapa saya akan pangkas tanaman ini padahal lagi terlihat bagus-bagusnya ya, lagi terlihat bagus dan terlihat subur seperti ini, dikarenakan batang tanaman hias ini ketika tidak saya lakukan pemangkasan ini akan meninggi sekali, hampir sama seperti ini ya, Syngonium batik ini. Hampir kayak seperti Syngonium batik ini. Di sini saya dulunya itu ya, sebelum tahu bagaimana sih mengkreasikan sebuah tanaman hias Syngonium ataupun tanaman hias yang merambat agar tanpa menggunakan turos itu bisa tetap cantik. Dan di sini pada akhirnya itu akan seperti ini. Ini akan merambatnya itu lebih cepat sekali pertumbuhannya dibandingkan ketika kita melakukan pemangkasan, yang setidaknya hasil pangkasan itu akan memunculkan tunas baru pada setiap mata tunas pada tanaman hias Syngonium, juga akan menjadikan tanaman hias Syngonium itu bisa tumbuh dengan terlihat rimbun pendek tanpa harus menggunakan turus. Dan di sini juga sebenarnya saya sudah ingin sekali memangkas tanaman hias Syngonium batik ini, namun keadaannya yang masih muda seperti ini, jadi saya masih tunda dulu. Dan saya bakalan memangkas langsung memangkas tanaman hias Syngonium, dan saya bakalan memilih pada bagian batang yang sudah terlihat tua ini.
kenapa saya tidak memangkas pada bagian sisi bawah sini ya, sisi bawah sini, yang pastinya setidaknya tanaman hias Syngonium yang bawah ini ya, yang bawah ini masih memiliki satu daun ini. Setidaknya ketika saya tanam ini akan masih terlihat cantik. Dan tanaman hias Syngonium ini juga bisa tumbuh baik ya, bisa tumbuh baik di indoor, yang bisa menggunakan media air juga. Namun ketika tanaman hias itu ditaruh di bagian indoor ya, itu biasanya warnanya itu akan lebih dominan ke warna hijau ya. Dan di sini saya juga menggunakan medianya sama ya, seperti sebelum-sebelumnya saya menggunakan media tanam tanah yang bercampur dengan dedaunan. Karena warna hitamnya ini bagus banget ya. Dan untuk melakukan penanaman, yang pastinya para sahabat kembang desa ataupun pecinta tanaman hias juga pastinya sudah pinter ya, bagaimana cara menjadikan tanaman hias itu bisa tampil rimbun, tampil cantik. Itu bisa melakukan dengan penyesuaian ya, penyesuaian dalam melakukan penanaman. Di sini saya sukanya ketika menanam ya, tepat berada di tengah. Ini saya masukkan dulu biar keadaannya tetap terlihat rimbun ya. Nah, tanpa mengurangi kecantikan pada tanaman hias ini, saya juga melakukan penanaman. Setidaknya saya tidak akan membuat daunnya itu berdesakan ya, biarkan dia itu jatuh dengan enak, dengan lepas. Jangan sampai ketika kita melakukan penanaman pada tanaman hias apapun itu, jangan sampai daun-daun itu berdesakan. Biarkan leluasa daun-daun itu mau kemana arah si daun itu ya. Jangan kita paksa agar terlihat cantik namun berdesakan, karena dampaknya juga pada bagian daun tersebut, kadang pada bagian tulang daunnya ya, pada bagian tulang daunnya juga terkadang mengalami kerusakan ya. Dan di sini saya juga dulunya saya itu sama sekali tidak suka dengan tanaman-tanaman hias yang merambat. Namun ketika saya melakukan utak-atik melakukan kreasi pada tanaman hias yang merambat, di sini saya mulai suka. Karena yang pertama adalah dia itu terlihat cantik banget, terlihat rimbun, mudah perawatannya. Kemudian dia juga tidak memilih tanaman media, hanya masalah penempatan saja. Karena ketika tanaman hias daun ya, kebanyakan untuk jenis tanaman hias daun itu ketika ditaruh di tempat yang banyak terkena asupan cahaya matahari, biasanya berdampak pada bagian daunnya. Dan setelah melakukan kegiatan seperti ini ya, yang pastinya saya juga wajib mengelapnya agar terlihat cantik dan menyiramnya. Dan memang setelah saya selesai melakukan penanaman ya, memang biasanya saya melakukan penyiraman ya, agar kondisi dari tanaman tersebut itu tetap terjaga kesegarannya. Kemudian mengelap potnya biar terlihat cantik, karena apabila hanya tanaman hiasnya saja yang cantik namun potnya juga kotor ya, itu juga akan terlihat tidak bagus menurut saya. Secara tidak langsung packingan ya, minimal bersih, meskipun menggunakan pot yang sudah tidak bagus ya, sudah terlihat jelek, juga ketika bersih itu akan terlihat lebih indah. Dan tanaman hias Syngonium ini juga saya jarang sekali menemukan pembusukan pada bagian batangnya, karena untuk jenis tanaman hias Syngonium kan bisa tumbuh dengan baik ya, dengan media air.
Jadi termasuk jenis tanaman hias yang gampang sekali untuk tumbuh. Dan demikian video singkat dari Kembang Desa, bagaimana kita membuat tanaman hias Syngonium itu bisa terlihat lebih cantik, kemudian kapan waktunya juga pemangkasan pada tanaman hias Syngonium. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.